Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ashrun Linshirahis Sadr, 10 kiat agar hidup tenang, lapang dada, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Ashrun Linshirahis Sadr, yang artinya 10 kiat untuk ketenangan hati. Dan ini adalah membaca kitab. Jadi para ikhwah semestinya harus bersabar saat baca kitab, karena kita akan sangat fokus dengan kitab kita. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Walihada yumkinu an tukhtasar jami'ul asbab al-mu'addiyah linshirah as-sadr
bi amrayni yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar. Yang artinya oleh sebab inilah dimungkinkan untuk diringkas seluruh sebab-sebab yang mengakibatkan lapang dada dengan dua perkara, yang mana dua perkara tersebut merupakan konsekuensi satu dengan yang lainnya. Fal amrul awal, perkara yang pertama, anna insyirah as-sadri la yunalu illa bi taufiqillah ta'ala wa i'anatihi lillah. Lapang dada, nyaman perasaan, hidup tenang tidak didapat kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Ini poin yang pertama. Lapang dada, perasaan nyaman, hidup tenang, hidup bahagia tidak didapat kecuali dengan petunjuk Allah dan pertolongan Allah untuk seorang hamba. Dan penulis Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin sering sekali mengatakan bahwa di dalam perihal dunia dan di dalam perihal kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, maka tidak bisa didapat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru tsani, perkara yang kedua, anna hadhihi al-minnata wal hibata min Allah la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'i. Bahwa pemberian ini, anugerah ini, yaitu kelapangan dada, perasaan yang nyaman, hidup yang tenang, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak didapat kecuali dengan mengerjakan ketaatan dan selalu melazimi syariatnya. Tidak didapat kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan melazimi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, fahadhanil amrani huma jima'u hadzal mawdu' wa asasuhu. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang mengumpulkan untuk mendapatkan ketenangan qalbu dan dasar sumber untuk mendapatkan kelapangan dada. Idzil qulubu biyadillah. Karena yang namanya lapang dada itu urusan qalbu, bukan urusan luar. Ada orang hidupnya mewah tapi enggak lapang dada, tidak nyaman perasaannya, tidak bahagia hatinya. Maka urusan lapang dada, nyaman perasaan itu urusan qalbu, bukan urusan luar. Makanya beliau kemudian menyinggung idzil qulubu biyadillah azza wa jalla. Karena yang namanya qalbu itu di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Wa hiya taw'u tadbirihi wa taskhirihi.
Qalbu itu sesuai dengan pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki terjadilah, dan apa saja yang Allah belum kehendaki tidak akan pernah terjadi. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang diinginkan oleh Allah untuk diberi petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Kalau tidak, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah untuk disesatkannya, Allah akan menjadikan dadanya, qalbunya, perasaannya sempit, harajan, sulit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan orang yang sedang naik ke puncak langit. Kalau orang naik ke puncak langit, itu nafasnya jadi semakin sempit. Makanya orang yang jantungan tidak cocok untuk naik gunung, karena nafasnya semakin di atas semakin sempit. Ini menunjukkan bahwasanya kelapangan dada berkaitan dengan qalbu, dan qalbu di tangan Allah. Siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah qalbunya, perasaannya, hatinya, maka hendaklah dia minta kepada Allah dan taat kepada Allah. 2 poin: minta dari Allah dan kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa semua di tangan Allah. Asia, istri manusia paling mujrim, Fir'aun, paling kriminal, pengaku Tuhan, beriman dan lapang dada dengan keimanannya meskipun disiksa. Kemudian Nabi Ibrahim beriman meskipun bapaknya kafir dan dimusuhi oleh satu negara. Tetapi ketika Allah melapangkan dadanya dengan keimanan, nyaman dia menerima keimanan. Tidak berat untuk tetap mempertahankan tauhidnya, bahkan sampai dilemparkan ke dalam api, meskipun apinya nanti dengan perintah Allah menjadi api yang nyaman. Ini menunjukkan bahwa lapang dada, perasaan yang nyaman, hati yang bahagia itu datang dari Allah. Kemudian itu didapat dengan minta kepada Allah, dan juga didapat dengan cara mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ustaz, ada orang yang bertanya dengan ayat ini, Surat Al-An'am ayat 125 ini. Kalau begitu yang kafir, yang musyrik, yang sulit hidupnya karena dia maksiat, tidak salah dong. Ini kan keinginan Allah
Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ingin dia sesat, Allah ingin dia menyimpang, kafir, musyrik, mujrim, banyak dosa, maka jawabannya mudah. Iya, itu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada di atas muka bumi ini yang lepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan segala macam sarana agar dia taat kepada Allah. Diturunkan Al-Quran, diutus para rasul, para nabi. Kemudian setelah para rasul, para nabi wafat, digantikan oleh para ulama yang menjelaskan jalan yang terbaik. Setelah itu dia masih memilih jalan kesesatan, berarti pilihannya atas kesesatan tersebut, berhak dia untuk disiksa atasnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sekehendaknya. Si fulan beriman, si fulan kafir, si fulan bertauhid, si fulan musyrik, si fulan taat, si fulan ahli maksiat. Itu kehendak Allah. Tugasmu adalah meniti jalan yang benar. Itu dua jawaban. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah ini kehendak Allah? Si fulan kafir kehendak Allah, si fulan mujrim kehendak Allah. Jawabannya tadi dua. Yang pertama, Allah sudah menyediakan seluruh sarana agar orang tersebut beriman, taat kepada Allah, tapi dia tetap memilih jalan yang menyimpang, yang menyesatkan. Berarti berhak dia untuk disiksa. Jawaban yang kedua, hak Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan paling berkuasa, tiada sekutu baginya, untuk memilih siapa yang beriman, siapa yang kafir. Tugasmu hanya beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang jawaban yang ketiga, jangan bersandar dengan ini, tapi kerjakanlah yang diridhai oleh Allah, maka itulah takdirmu. Karena engkau tidak tahu takdirmu apa, sesatkah atau berimankah. Seperti itu. Itu tiga jawaban. Wa qala ta'ala, afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Lihat surat Az-Zumar ayat 22. Yang artinya, apakah siapa yang dilapangkan oleh Allah dadanya untuk Islam, maka berarti dia di atas cahaya dari Rabb-Nya. Ini menunjukkan bahwa insyirahus sadar, lapang dada menerima syariat Islam, lapang dada nyaman bahagia dengan ketaatan kepada Allah, itu adalah petunjuk Allah. Dan oleh karena itu kita mintalah petunjuk kepada Allah. Jadi ingat Pak, lapang dada yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar nyaman perasaan, tidak. Lapang dada yang dimaksud di sini adalah seseorang lapang dada saat taat kepada Allah, tidak merasa sulit dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Saya beri contohnya. Ada orang merasa berat, muslim, laki-laki balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, mukim. Dia merasa berat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid.
Kenapa? Karena dia pedagang di pasar. Yang mana kalau pedagang di pasar mengerjakan sholat berjamaah di masjid, otomatis dia harus tutup toko, masukin barang, nanti setelah sholat bongkar lagi. Ini menyulitkan, Ustaz. Dia tidak lapang dada dengan keislaman. Jadi ingat, lapang dada yang dimaksud di dalam kitab kita ini bukan hanya sekedar bahagia, nyaman perasaan, tapi juga nyaman perasaan saat mengerjakan ketaatan. Tidak merasa dengan taat saya hidup jadi sulit. Gara-gara jenggot nih susah diterima kerja. Gara-gara cadar nih susah dapat jodoh. Gara-gara begini nih susah jadinya untuk hidup dan seterusnya. Sebagian orang, saya pernah ketemu orang perempuan waktu itu masih di Damang. Beliau ingin konsultasi agama dan bimbing istri saya dari negara lain. Ustaz, saya sudah bekerja di Arab Saudi, alhamdulillah. Kemudian gaji saya tabung dengan rapi. Sekarang orang tua memanggil saya pulang. Rencana saya pulang ke negara saya tidak akan bekerja, hanya mengurus orang tua sampai beliau meninggal atau saya meninggal dulu. Dan hasil uang ini insya Allah cukup untuk kami. Kemudian apa yang terjadi? Beliau katakan untuk makan saya mencukupkan dengan menanam sayur-sayuran dan insya Allah cukup. Wajibkah saya zakat? Saya bilang, selama hartanya sampai kepada nisab, dimiliki selama 1 haul dan dimiliki secara sempurna, dan saudari muslimah merdeka, maka wajib zakat. Meskipun gajinya tidak menambah, nominal harta yang disimpan tidak bertambah. Berarti Ustaz berkurang terus setiap tahunnya dengan zakatnya. Iya, selama sampai nisab. Sampai dia mengatakan, oh, ini kezaliman Ustaz, ini ketidakadilan Islam. Tapi saya pernah baca Ustaz di literatur Syiah, boleh tidak bayar zakat. Saya ikut itu aja lah. Ya. Ini namanya tidak lapang dada dengan Islam, dengan syariat Islam. Jadi pembicaraan kita asyrun linsyirah as-sadr, 10 kiat untuk hidup tenang. Itu maksudnya adalah tenang, nyaman, lapang dada menghadapi kehidupan dunia, termasuk di dalamnya nyaman, lapang dada, tenang, lezat saat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian penulis berkata, "Fansyirahus sadri la yunalu illa bitaufiqin min Allah wahdahu." Beliau ulang lagi agar kita benar-benar masuk ke dalam kalbu kita. Maka lapang dada tidak didapat kecuali dengan petunjuk dari Allah semata. Lidzalika yanbaghi an yakuna talabuha minhu 'azza wa jalla. Oleh sebab itulah semestinya memintanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta lapang dada tersebut. Wa an tariqi syar'ihi wa wahyi, dan melalui jalan syariatnya dan wahyunya, yaitu taat kepada Allah. Nggak akan mungkin lapang dada dengan maksiat. Maksiat pengertiannya khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Kebalikan dari ketaatan berarti adalah tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur, mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah. Nggak akan lapang dada. Orang tidak sholat tidak akan lapang dada.
Orang bermaksiat, berzina, minum khamar, judi tidak akan lapang dada. Judol, pinjol gak akan lapang dada. Dihancurkan oleh Allah karena riba. Ya. Fayajtahidul mu'minu bid-du'a'i wa sidqi al-i'tija' ila Allah 'azza wa jalla liyashraha sadrah. Oleh sebab itulah seorang mukmin bersungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh menghadap kepada Allah agar Allah melapangkan dadanya, wa yassir amrah, dan memudahkan perkaranya, wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi su'ada fi dunya wal akhirah, agar Allah menuliskan ia di dalam hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ba'da dzalik yutbi'u al-mu'minu ad-du'a wal iltija' ila Allah bi badli al-asbab al-mu'addiyah li tahqiq hadhihi al-ghayah al-jalilah wal maqsad al-'azimah. Setelah itu seorang yang beriman mengikuti doa dan menghadap kepada Allah tadi dengan mengerjakan sebab-sebab yang menghantarkan untuk perealisasian tujuan utama tadi, yaitu lapang dada. Maksud yang agung tadi, lapang dada. Artinya gini, orang ingin lapang dada, berdoa kepada Allah, taat kepada Allah, lalu mengerjakan sebab-sebab yang lain yang bisa mendatangkan lapang dada tersebut. Kemudian penulis berkata, وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. سبحان الله. Imam Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Bahwa keadaan seorang hamba di dalam kubur seperti keadaan kalbu saat merasakan nikmat atau sempit, terpenjara atau terbebaskan. Ini perlu penjelasan. Apa maksudnya? Kita setelah meninggal masuk ke dalam kubur. Kuburan kita berdasarkan keimanan dan berdasarkan kemaksiatan kita. Kapan orang beriman, taat kepada Allah, lapang kuburannya, diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kapan dia maksiat, maka disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla', sampai tulang belalangnya menyatu. Nah, keadaan di kubur seperti itu gambarannya saat dia hidup di dunia. Bagaimana qalbunya di dunia, lapang dengan ketaatan Allah, nyaman hidupnya dengan mengerjakan ketaatan Allah, atau sempit hidupnya dengan kemaksiatan. Begitulah nanti di akhirat, setelah seseorang di dalam kubur. Jadi kelapangan di dalam kubur dan kesempitan di dalam kubur berdasarkan apa? Kelapangan qalbu saat hidup di dunia untuk mengerjakan ketaatan, atau kesempitan qalbu saat hidup di dunia dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kelapangan qalbu sangat berpengaruh dengan kelapangan kuburan. Itu bahasanya yang mudah mungkin dipahami. Kesempitan qalbu untuk taat, berat sholat subuh berjamaah, berat untuk baca Quran, berat meninggalkan yang haram, melihat yang haram, berat meninggalkan mendengar musik. Maka
kelapangan dan kesempitan di dunia itu menggambarkan kelapangan dan kesempitan di alam barzakh saat di dalam kubur. Paham ya? Baik. Itu disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Fa in kana sadruhu dayyiqan harajan bi hadzal din wa syara'ihi kana qabruhu 'alaihi dayyiqan. Perhatikan. Kalau seandainya kalbunya saat di dunia sempit, sulit dengan mengerjakan ketaatan dan syariat ini, maka kuburannya atasnya di dunia juga kuburannya nanti jadi sempit. Wa in kana sadru munsyarihan li hadzal din, kalau lapang dadanya untuk mengerjakan ketaatan selama hidup di dunia, wa qalbuhu muqbilan alaihi, dan hatinya selalu nyaman dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, perasaannya lapang, nyaman, apapun ketaatan bentuknya, entah sholat kah, bagi laki-laki sholat berjamaah kah. Dan ingat para ikhwan yang sudah ngaji, jangan bermalas-malas mengerjakan sholat di rumah. As-salatu fil bait min sifatil munafiqin. Sholat di rumah tanda orang munafik. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan bermudah-mudah. Yang sudah ngaji lama dulu di majelis ilmu harus menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Makmurkan masjidmu. Salat di masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak ada yang tidak sholat berjamaah di masjid kecuali seorang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, yu'ta birrajuli hatta yuhadha baina rajulain. Dulu para sahabat Nabi karena ingin sholat berjamaah, sedangkan dia mungkin sulit berjalan, itu dipapah, apa namanya? Dipapah ya, digeret oleh dua orang hatta tuqama sampai diberdirikan di dalam saf. Ya, tidak berat mengerjakannya, lapang, nyaman, enak. Ini yang pernah saya ceritakan juga di masjid ini. Perkataan Syekh Abdul Razak dan Nursi. Beliau pernah melihat orang Indonesia, kata beliau, di Masjid Nabawi, kaki pincang, tapi sholat malam di Masjid Nabawi saat bulan Ramadan 3 jam. Satu rakaatnya baca 1 juz. Kenapa beliau tahu? Karena mungkin beliau sedang baca Quran, orang itu sedang sholat. Itu lapang dada dengan segala macam kesulitan hidupnya. Innal i'aqah laysat fil atraf, kata beliau. Innamal i'aqatu fil qulub. Kecacatan bukan pada anggota-anggota tubuh, tetapi pada kalbu. Saat seorang lapang dada kalbunya, meskipun cacat lahiriahnya, menghasilkan prestasi-prestasi yang besar, yang agung. Seorang buta atau seorang yang sulit melihat seperti Sulaiman bin Mihran al-A'mash, seorang rawi hadis, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Buta. Bandingkan dengan yang sehat walafiat yang datang selalu pas masbuk terakhir. Masbuk terakhir kapan? Sebelum salam. Pengalaman ya. Ini pada ikhwan. Wa qalbuhu muqbilan 'alaihi kana qabruhu as'an 'alaihi. Kalau di dunia hatinya lapang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka di akhirat kuburannya juga lapang. Wa kana fihi qariral 'aini sa'idan, dan dia di dalam kuburnya akan matanya akan bergembira, bahagia melihat nikmat-nikmat Allah di dalam. Dan saya pesan pada yang ini, beberapa kali saya keliling-keliling pada pekan ini di Jabodetabek, saya pesan ini terus. Saya katakan, kehidupan setelah kematian lebih lama
daripada kehidupanmu di dunia. Hanya orang-orang yang salah pikir, yang lebih mementingkan kehidupan di dunia, seakan-akan dunia segala-galanya. Al-inhimak fi dunia. Inhimak itu artinya benar-benar berjuang tanpa henti untuk dunia. Malam-malam dia kejar juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami jadikan malam untuk istirahat. Masih meeting aja jam 2 pagi, jam 12 malam. Untuk apa? Dunia. Orang istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang juga. Pemburu dunia, pemburu real, dolar dan rupiah. Padahal itu semua kalau dia dapat, pas mati dia akan tinggal. Sedangkan kehidupan setelah kematian lebih lama. Lihat saja orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal, bapak buyut-buyut kita sudah. Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal 1434 tahun yang lalu. Beliau wafat tahun 11 Hijri. Kita sekarang 1445 Hijri. Berarti 1434 tahun yang lalu. Apa bekalnya? Kita saja kalau safar harus bawa bekal untuk bisa hidup. Maka kehidupan setelah kematian lebih lama, harus bawa bekal. Salah satu bekalnya ini, lapang dada dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga dilapangkan kuburan. Contoh juga kurban. Kurban. Apa fikih paling besar kurban? Fikih paling besar kurban saat Anda berkurban adalah, kata Rasulullah SAW, fatibu biha nafsan. Kalau beli daging kurban, kalau beli hewan kurban, itu lapang dada, senang, tibu, taib dari kata taib. Senanglah saat berkurban. Ini enggak nyari kurban sampai hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah belum dapat, Ustaz. Masih nyari sebelah sana. Satu Bekasi dia cari yang paling murah. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya hari raya Idul Adha datang, sapi seberat kambing. Cari yang paling murah. Ya akhi, kita tidak menguntungkan penjual sapi. Kita ingin berdagang dengan Allah. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya perdagangan dengan Allah mahal. Bukankah Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan pahala yang besar sampai kalian bersedekah dengan apa yang kalian cintai. Benar-benar kurban itu benar-benar murni hanya untuk lapang dada, senang saat meneteskan darah hanya karena Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada ridha Allah darahnya, dagingnya, tetapi yang sampai ketakwaannya. Maka fikih besar saat berkurban adalah dia senang berkurban. Ya ini yang paling besar. Insya Allah duitnya masih cukup. Senang berkurban. Tidak terpaksa. Ya udah deh, itu aja deh. Daripada nggak ada. Nah, daripada nggak ada. Ya, berat berkurban. Ya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Laits bin Sa'd, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan bin Sa'id, Masruq Ats-Tsauri, bahwa kurban bagi yang mampu hukumnya wajib.
Berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan sunnah muakkadah. Nih, sampai hari ini masih berat. Kurban nggak ya? Kurban nggak? Nanti besok makan apa ya? Kurban. Makan nasi ya, makan batu. Lapang dada, senang berkurban. Ya. Jangan terlalu banyak nawar, senang berkurban. Karena memang perdagangan dengan Allah mahal. Wa linshirah as-sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun tadhharu 'ala al-mu'min. Dan kelapangan dada tanda-tandanya jelas, bukti-buktinya terang, nampak pada diri seorang beriman. Fayahmadu bihal 'aqibata fid dunya wal akhirah. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah atas kelapangan dada yang diberikan oleh Allah tersebut di dunia dan di akhirat. Wa tatalakhasu bil jumlah fi umurin thalatha. Dan ini ringkasannya pada 3 perkara. Al-awwal an yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Hendaknya seseorang qalbunya condong kepada akhirat yang di dalamnya hidup kekal abadi. Wa tsani an yatajafa an dariz zawali wal baqa. Dan hendaknya dia menjauhi untuk condong kalbunya kepada kampung dunia yang akan hancur, akan hilang. Wasalith an yasta'idda lil maut wa ma ba'dah. Yang ketiga, hendaknya seseorang bersiap-siap untuk mati dan kehidupan setelahnya. Fa idza wujidat hadhihi al-umur ats-tsalatha fi qalbi al-'abdi fa hiya dalilun 'ala inshirah as-sadri wa tuma'ninati qalbi. Kalau ada 3 perkara ini, selalu kalbunya condong kepada akhirat, bagaimana saya sukses di akhirat, kemudian tidak condong kepada dunia, kemudian memikirkan persiapan untuk kematian dan kehidupan setelahnya. Kalau 3 ini ada dalam kalbu seorang muslim, itulah tanda kalbunya sedang lapang, nyaman, tentram. Ya. Dan benar para ikhwan, itu nyata itu. Orang akan sulit hidupnya. Ada orang yang kalau duduk di sampingnya ceritanya sedih aja. Nggak pernah dari lisannya keluar alhamdulillah, alhamdulillah. Kalaupun ada musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan subhanallah para ikhwan, antum coba, kalau ada orang duduk di samping kita, kemudian dia sering mengucapkan alhamdulillah, meskipun keadaannya mungkin miskin, penuh penyakit, tapi kita yang melihat saja nyaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu orang lain kita dengar. Bagaimana kita? Maka sering-sering mengucap alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dapat nikmat lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang. Kalbunya itu nyaman. Kenapa? Karena ada 3 perkara. Orientasinya akhirat, tidak terlalu condong kepada dunia, selalu memikirkan tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Nanti saya mati di mana? Bagaimana? Sedang ibadah atau tidak? Bagaimana mengucapkannya? Bagaimana lisannya saat meninggal? Dicabut nyawanya bagaimana? Di mana? Terus. Dan memang benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man aktsara dzikral maut," apa hadisnya? Aktsir. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Perbanyaklah mengingat kematian. Fa innahu la yadhkuruhu
fi dhiqin illa wassa. Tidaklah orang mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit kehidupannya gara-gara sempit perasaannya gara-gara perkara kehidupan, harta, ekonomi, penyakit, keluarga, istri, anak, dan seterusnya. Permasalahan gitu. Sulit, sedang sempit. Tapi ketika dia mengingat kematian, akan lapang. Wah, gak apa-apa deh. Ini kan cuma sebentar. Mati juga semuanya di bawah. Mati juga semuanya di bawah. Ya. Walam yadhkurhu fi sa' illa dhayyaqa. Dan tidaklah orang mengingat kematian dalam keadaan lapang, hidupnya nyaman, mungkin dia sehat badan, harta berlimpah ruah, makan enak, pergi kemana saja bisa, apa saja dia beli dia bisa. Tapi ketika dia mengingat kematian, dia mulai menghela nafas. Di mana saya mati? Bagaimana saya mati? Coba antum pas lagi ngumpul-ngumpul, ya, ini khusus bagi laki-laki, ibu-ibu yang di bawah diam aja. Ini ngumpul-ngumpul, membicarain poligami, bla 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 bla. Lalu ada yang nyeletuk, kayaknya besok kita mati deh. Sudah mingkem semua. Yang tadinya ketawa-ketawa, hari-hari, mingkem semua. Ini pada ini. Jadi 3 poin. Tanda orang lapang dada, nyaman hati. Yang pertama apa tadi? Ya, orientasi akhirat. Yang dia pikir adalah, saya punya rumah nggak ya nanti di surga? Saya punya rumah nggak ya nanti di surga? Saya punya harta simpanan nggak di surga? Gimana cara mendapat bangun rumah di surga? Man thabara ala 12 rak'ah fi kulli yawmin wa laylah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang terus menerus teguh untuk mengerjakan 12 rakaat sehari semalam karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga. Apa itu? Salat rawatib, sunnah rawatib. Dan ingat Pak, salat sunnah rawatib itu lebih afdal dari tahajud. Yang sulit bangun malam, salat sunnah rawatib lebih afdal daripada salat tahajud. Kalau dilihat afdaliyahnya, tanpa harus, bukan berarti saya mengatakan salat tahajud tidak penting. Salah. Itu bangun di rumah. Bagaimana mempunyai harta simpanan? Sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, la haula wala quwata illa billah, kunuz min kanzun min kunuzil jannah. Harta simpanan di dalam surga. Punya berapa banyak kita? Di dunia oke lah, punya tumpukan, bahkan punya box, tumpukan banyak. Apalagi setelah Covid orang belajar, wah ini harus punya, jangan cuma di bank saja, ini di ATM saja. Gambar manfaat kalau Covid datang lagi, simpan banyak-banyak. Mau jenis apa? Dolar, real, ya, rupiah. Itu di dunia dia simpan. Disimpan di akhirat punya enggak. Jadi orientasinya selalu akhirat. Yang kedua, tidak condong kepada dunia. Maksudnya tidak condong kepada dunia, selalu dalam pikirannya yang ada adalah dunia. Kejar sampai ke mana, ke pedalaman hutan untuk dunia. Saya sering menasihati kawan-kawan. Saya bilang, Pak, dah tua Pak, makmurkan masjid aja Pak. Usahanya biar anak-anak aja yang kerjain. Kasihan anak-anak. Sudah umur pensiun masih harus sapar kemana gitu. Hanya sekedar ingin nyari. Tapi bukan berarti saya melarang orang untuk kaya ya, enggak. Subhanallah para ikhwan. Rasulullah SAW sering mengatakan, wawasani bimaniha
Khadijah jangan engkau hina, dia mendukungku dengan hartanya. Abu Bakar jangan engkau hina, dia mendukungku dengan hartanya. Di situ letak pentingnya orang kaya. Tapi yang saya maksud adalah jangan sampai mencari dunia tergila-gila, bahkan sampai melalaikan kewajiban. Nah, itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga apa tadi? Selalu mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian. Itu tanda orang bahagia. Itu tanda lapang dadanya. Nah. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa 'alamatu hadha insyirahu as-sadri li manazil iman. Dan tandanya ini adalah lapang dada untuk mengerjakan keimanan. Wa infisahu wa tuma'ninatul qalbi li amrillah. Lapang dada saat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu ila dzikrillah, dan selalu condong kepada berzikir kepada Allah. Lisannya tidak lepas, terutama di hari-hari ini nih. Dari mulai tanggal 1 kemarin banyak bertakbir. Bukan hanya takbir muqayyad yang terbatas setelah sholat fardu saja. Di mana-mana bertakbir, berzikir. Wallahi para ikhwah, zikir lebih afdal daripada berjihad, lebih afdal daripada bersedekah dengan emas dan perak, lebih dimuliakan oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah. Wa mahabbatuhu wal farahu bi liqa'ina. Rindu ingin ketemu dengan Allah, zat yang selama ini kita sembah, kita ibadahi. Kalau ada apa-apa kita nada tangan. Kalau sedang sedih kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sujud yang lama, doa sebelum salam yang lama, firman-Nya kita baca, firman-Nya kita hafal 30 juz. Capek menghafalnya, capek menjaganya, capek. Jangan dikira orang yang menghafal Quran 30 juz kemudian selesai setelah nyetor. Enggak. Capek menghafalnya, capek menjaganya. Karena kita punya kaidah, para hufaz kita punya kaidah. Al-hifdzu murajah. Yang namanya penghafal itu orang yang selalu mengulang-ulang. Harus ada waktu. Sedih kadang-kadang kalau hilang nih, nggak bisa nyambung nih. Kenapa? Sedih karena dia harta yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, rindu ingin bertemu dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Yang ingin bertemu dengan Allah, suka ketemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengannya. Jadi ini amalan qalbu para ikhwan. Dan orang kalau sudah memainkan qalbu untuk hal-hal ini, dia tidak peduli dunianya, enggak peduli. Dia enggak peduli dunianya. Menghafal Al-Quran capek. Bahkan kalau saya boleh cerita tahaddusan bin ni'am, dan sepertinya seperti itu, setiap penghafal Quran pasti ada ujiannya. Saya di akhir mau semaan 30 juz, ujiannya perempuan, berat itu, berat. Selalu ada ujiannya, selalu ada ujian. Dan Allah tidak memberikan anugerah kecuali kepada orang-orang yang benar-benar teruji keimanannya. Dan setelah menghafal 30 juz, semaan 30 juz,
Wajib sepanjang hidup untuk mengulanginya. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ini ada di dalam qalbu kita, perkara dunia ringan. Apa yang disibukkan dari dunia? Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha." Dunia terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Illa zikrullah wa man wala aw 'alimun wa muta'allim. Kecuali berzikir kepada Allah, dan afdalul zikir qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal membaca Al-Quran. Dan semua yang menolong untuk berzikir, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang berilmu, itu yang tidak terlaknat di dunia ini. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Wattajafi an daril ghurur kama fil atharil masyhur. Dan menjauhi condong kalbu kepada dunia yang menipu ini, menipu. Sebagaimana di dalam athar al-masyhur, idza dakhala an-nur al-qalba infasah wa insyarah. Kalau masuk cahaya ke dalam kalbu, dia akan lapang, dia akan nyaman. Qila wa ma 'alamatu dzalik? Saat ditanya apa tanda lapang dada, qala at-tajafi 'an daril ghurur. Tidak condong kalbu kepada dunia yang menipu. Wal inabatu ila daril khulud. Dan condong kalbu kepada kehidupan yang kekal abadi. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Persiapan untuk kematian sebelum datangnya. Ini sekarang yang sempit-sempit hidupnya, mungkin urusan dengan istri, pernikahan sudah di ujung tanduk, urusan dengan mertua, urusan dengan anak, urusan dengan ekonomi, hutang, terlilit hutang, dan seterusnya. Maka ingat kematian, insyaallah akan lapang. Wa amma idza talat 'ala al-qalbi umur wa ihtimamat ukhra dhaqa sadruhu bihasab inshighali bihadhihi al-umur. Adapun jika kalbunya ditutupi dengan perkara-perkara yang dia perhatikan, dari perkara-perkara selain itu, selain tiga tadi, maka hatinya akan sempit dengan perkara-perkara tersebut. Tersibukkan kalbunya, jadi sempit. Wa ba'da hadzal bayan li ahammiyati hadzal mawdu' wa shiddati hajati an-nas ilayhi, nashra'ul maqsudi wa huwa dzikru 'asharati asbabin yunalu biha insyirahus sadr. Setelah penjelasan ini, karena pentingnya tema ini dan sangat berhajatnya manusia kepada lapangnya dada, maka kita menyebutkan 10 sebab dengannya seseorang mendapatkan lapang dada. Tu'tabaru hiya al-ajma' fi naili wa tahsili hadhihi al-ghayah al-hamidah. 10 ini dianggap sebagai sebab yang paling utama untuk mendapatkan tujuan yang terpuji tadi, yaitu lapang dada. Wa hiya mulakhasatun mustafadun min faslin 'azimin aqadahu al-Imam Ibn al-Qayyim fi kitabih Zadul Ma'ad fi asbab syarh as-sudur wa husuliha 'ala al-kamal lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah sebenarnya ringkasan. Ini Syekh sebenarnya meringkas, dan faidah diambil dari sebuah pasal yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Saya pesan, ini kitab Zadul Ma'ad sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Para ulama berwasiat dari dulu turun temurun, bacalah kitab Zadul Ma'ad, jadikan dia teman tidur. Ya, kemarin saya nonton video, kata Syekh Abdul Razak, saya tidak mengira ada orang yang di zaman sekarang tidur dan penghantar tidurnya HP-nya yang dia lihat hal-hal yang haram. Kok ada?
Dan itu sangat berpengaruh untuk kehidupannya setelah tidurnya. Aturan tidurnya dihantar dengan zikir, baca Quran atau baca kitab sampai tidur. Akhirnya dia akan lebih lapang dada untuk hidup setelah dia tidurnya. Ada sebagian anak, bahkan orang tua yang sudah tua, tidurnya dihantar dengan nonton HP dan yang ditonton yang haram sampai tidur. Ini bagaimana keadaan qalbunya? Bagaimana keadaan qalbunya setelah dia tidur? Belum lagi urusan kesehatan, dekat dengan selular, dekat dengan otak, sangat berpengaruh kepada sarafnya. Maka kata beliau, dan silakan baca itu kitab Zadul Ma'ad, dia beberapa jilid, jadikan bacaan tidur. Kitab Zadul Ma'ad ini kitab sejarah Nabi, tapi di dalamnya ada fikih, ada kesehatan, ada macam-macam sejarah Nabi. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulisnya di dalam Safar, yang menunjukkan luasnya ilmu beliau. Dalam Safar nggak ada rujukan, menunjukkan luasnya ilmu beliau. Dan Fadilat Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, beliau mewasiatkan ini. Dan juga Syekh bin Baz mewasiatkan ini. Sebelum tidur baca kitab Zadul Ma'ad sebagai penghantar tidur kita. Fi asbabi syarh sudur wa husuliha 'ala al-kamalilah. Di dalam sebab-sebab lapang dada dan menggapainya dan kesempurnaan untuknya. Wabillahi wahdahu taufiq. Hanya kepada Allah semata kita meminta petunjuk. Wa minhu yustamaddul aunu wa yustamnah. Dan hanya darinya kita meminta pertolongan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini muqaddimah, sebab yang pertama insyaallah pada bulan depan, jika Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita dalam ketaatan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan mungkin? 5 menit. Tidak ada. Baik. Jangan lupa hari ini adalah hari Arafah bagi kita yang di Indonesia, meskipun ini ada khilaf di antara para ulama bahwa, dan saya jujur saya baru tahu fatwa Syekh besar, dua besar sekarang, Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan, salah satu ulama besar dan majelis ulama besar, anggota majelis ulama besar di Arab Saudi. Kemudian Profesor Dr. Sulaiman bin Salim Al-Ruhaili mengatakan puasa hari Arafah sesuai dengan yang berwukuf di Arafah. Akan tetapi kemudian sepertinya mereka condong kepada hari rayanya ikut di negaranya masing-masing. Tetapi di sana ulama sebelum mereka jauh seperti Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berpendapat bahwa puasa hari Arafah sesuai dengan penglihatan masing-masing. Dan sampai detik ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Nah, kita puasanya hari Arafah pun hari ini dan berhari raya bersama pemerintah kaum muslimin di negara ini. Dan karena kita menganggap ini adalah hari Arafah, maka kita tetap untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Wala ahabba ilaihi al-'amalu shalihu fi. Dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya mengucapkan takbir, tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Penuhi lisan kita, nafas kita dengan takbir, tahmid. Kita ini sudah enggak berhaji, kemudian semestinya harus menyamai keadaan kita saat orang-orang yang di sana sedang di dalam tempat-tempat yang suci, mulia, agung. Dan satu lagi amalan yang sangat dianjurkan selain
bertakbir, puasa, kemudian berdoa. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa hari Arafah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat hitungan kita ya, hitungan kita di sini jam 6 lewat, maka di Arab Saudi jam 2. Ini masih malam Arafah. Masih malam. Artinya orang wukuf, orang datang ke Arafah malam ini masih sah aja. Karena waktu wukuf terakhir adalah sebelum waktu fajar, subuh, tanggal 10. Jadi berdoalah kepada Allah. Bahkan Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, ahli Al-Quran di generasi sahabat, habrul ummah, ulamanya umat Islam, beliau yang menggagas pertama kali at-ta'rif. Ta'rif itu artinya adalah pergi ke masjid di hari Arafah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.